Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi eh, kita terkait fungsi elementer. Hari ini kita akan membahas tiga fungsi elementer. Fungsi elementer di bilangan kompleks. Pertama ada pangkat kompleks, yang kedua ada fungsi trigonometri kompleks, dan yang ketiga ada fungsi hiperbolik kompleks. Kita mulai dulu dari pangkat kompleks. Ya, kita punya di sini yang pertama definisi. Jadi, jika alfa itu adalah bilangan kompleks dan set tidak sama dengan 0, maka pangkat kompleks set berpangkat A itu didefinisikan sebagai berikut. Set berpangkat A, alfa itu sama dengan E berpangkat alfa dikali dengan len Z. Oke, ini contohnya. Jadi kita diminta menentukan nilai dari I berpangkat I. Jadi ya kita langsung gunakan rumus atau definisi yang tadi. Ya, I berpangkat I ini, I berpangkat I itu sama dengan ya E berpangkat I len I. Jadi kita hitung dulu berapa ini nilainya len I. Len I itu sama dengan len dari modulus I ditambah I dikali dengan argumen dari I, ya, argumen dari I. Sehingga ini adalah len I itu adalah len modulus itu kan 1, nah, dikali dengan ini argumen dari I itu adalah pi per 2 tambah 2 pi. K-nya adalah bilangan bulat. Oke, sehingga Anda peroleh len 1 itu 0. Terus di sini Anda punya ya ini pi, pi-nya keluar, di sini pi per 2 tambah 2K. Sehingga len I itu sama dengan 4K. Kita sederhanakan ini, 4K tambah 1 per 2 pi. Oh, ini pi-nya sudah keluar ya, berarti sini bukan pi, berarti sini 1. 4K tambah 1 per 2 pi. Oke, sehingga kita punya E berpangkat I len I itu sama dengan E berpangkat I dikali ini 4K tambah 1 per 2 pi. Sehingga ini sama dengan E berpangkat ya ini minus pi kali dengan 4K tambah 1 per 2. K-nya ini adalah bilangan bulat. Oke, seperti itu ya. Jadi I berpangkat I ini merupakan suatu bilangan real ya. Anda bisa lihat di sini adalah suatu bilangan real. Jadi kalau kita ambil misalnya ini yang kita ambil adalah nilai utamanya kan K-nya 0, berarti kalau K-nya 0 berarti 1/2 min pi per 2. E berpangkat min pi per 2. Misalnya untuk K-nya 0 ya, kalau K-nya 1 kan lain lagi nilainya. Selanjutnya kita lihat ini ada tugasnya, silahkan. Jadi tugasnya ini dikerjakan ya. Jadi setiap satu contoh mungkin ada contoh, nah setelah satu contoh ada tugas. Jadi Anda hitung, tentukan semua nilai dari 1 ditambah I berpangkat I dan minus 1 berpangkat 1 pi. Ya, Anda bisa gunakan tadi rumus yang ini atau definisi pangkat bilangan kompleks. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifatnya. Yang pertama di sini ada teorema 1. Jika alfa 1, alfa 2 itu bilangan kompleks dan Z tidak sama dengan 0, maka Z1 berpangkat alfa berpangkat N itu sama dengan Z berpangkat, oke ini salah ya, harusnya ini tidak pakai 1 di sini, tidak ada satunya, ini salah ketik. Z berpangkat alfa berpangkat N itu sama dengan 1, ini tuh harusnya sih di sini alfa 1 ya.
Ya, sehingga set alfa 1 berpangkat n itu sama dengan set berpangkat n alfa 1 untuk setiap n elemen bilangan bulat. Terus set berpangkat alfa 1 kali set berpangkat alfa 2 itu sama dengan set berpangkat alfa 1 ditambah alfa 2. Nah, terus pembagiannya juga berlaku, set alfa 1 berpangkat alfa 1 bagi set pangkat alfa 2 itu sama dengan set berpangkat alfa 1 kurang alfa 2. Yang perlu jadi catatan di sini adalah kalau alfa 1, alfa 2 itu bilangan kompleks dan setnya tidak sama dengan 0, maka kita tidak selalu berlaku set alfa 1 berpangkat alfa 2 sama dengan ini alfa 1 kali alfa 2. Jadi ini samanya ini kecuali kalau alfa 2 sama dengan bilangan bulat ya. Jadi kalau alfa 1 kalau bilangan bulat kan kembali ke ini yang teorema pertama. Jadi ini tidak berlaku, tidak sama dengan, kecuali kalau alfa 2 elemen bulat. Berarti kalau alfa 2 nya ini bilangan bulat, berarti tanda tidak sama dengannya ini berubah menjadi tanda sama dengan ya. Oke, itu sifat-sifatnya yang Anda bisa gunakan pada saat melakukan operasi pada pangkat bilangan kompleks. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan nilai utama dari set berpangkat alfa. Jadi di sebelumnya kan kita sudah lihat contohnya bahwa I berpangkat I ini kan merupakan nilainya ini banyak, karena Anda bisa lihat di sini E-nya itu nilainya ini kan ada nilai K 4K tambah 1 per 2. K nya ini bilangan bulat. Jadi kalau misalnya K Anda ganti 0, ya Anda punya nilai E berpangkat minus B per 2. Tapi kalau Anda ganti K nya 1, berarti Anda punya E berpangkat minus 5 per 2 B dan seterusnya. Berarti nilainya I pangkat ini sebenarnya banyak toh. Nah, terus kita mau lihat, kita akan definisikan nilai utama dari set berpangkat alfa. Nilai utama dari set berpangkat alfa ini nilainya tunggal. Nah, kenapa tunggal? Karena kita nanti akan menggunakan ini len Z, nilai utama dari len Z ya. Anda harus ingat lagi materi sebelumnya. Nilai utama dari len Z. Ya, nilai utama dari len Z ini kan nilainya tunggal ya, nilainya tunggal. Jadi jika alfanya ini bilangan kompleks, set tidak sama dengan 0, maka kita bisa definisikan set pangkat alfa itu sama dengan E berpangkat alfa kali nilai utama len Z. Nah, nilai ini ya kita sebut adalah nilai utama dari set berpangkat alfa gitu ya. Jadi kalau kita ambil nilai len Z di sini, nilai utama dari len Z, berarti kita akan juga peroleh nilai utama dari set berpangkat alfa. Oke, di sini ada contohnya. Misalkan tentukan nilai utama dari 2I berpangkat 1 dikurangi dengan I. Jadi kalau kita hitung ya, kita langsung jawab ya di sini. Tadi soalnya Pak, 2I sini 2I berpangkat 1 dikurang I. 1 dikurangi I. Oke. Berarti kita harus masukkan ke rumusnya yang tadi, E berpangkat 1 dikurang I kali dengan nilai utama dari 2I. Nah, ini Anda harus cari berapakah nilai utama dari len ini, nilai utama len 2I. Oke, kalau begitu kita punya di sini sama dengan len modulus 2I tambah I dikali dengan
nilai utama argumen dari 2i. Oke. Len 2i ini kan panjangnya adalah len 2 ya. Terus ditambah ya, ini pi, nilai utamanya ini adalah pi per 2. Oke ya. Nilai utamanya itu adalah pi per 2. Sehingga nanti Anda peroleh di sini E berpangkat 1 dikurang I dikali len 2, ini dikali ya, len 2 tambah pi per 2i. Nah, Anda tinggal hitung ini berapa nilainya. Nanti harusnya Anda dapat E berpangkat ini len 2 tambah pi per 2i kurang I len 2 tambah pi per 2. Sehingga ya, kita bisa tulis E berpangkat len 2, ini len 2 tambah pi per 2. Nah, ini kan nanti dapat E berpangkat I pi per 2 dikurangi dengan len 2. Seperti itu. Ya, kalau Anda mau lanjut ini bisa dijabarkan lagi kan menjadi cos dari pi per 2 dikurangi dengan len 2 ya. Seperti itu. Oke, ini ada apa ya? Ada minusnya, sorry. Ini pakai minus pi per. Oke, berarti bukan ya, ini minusnya tidak ada, di sini yang tambah. Ini kan enggak ya, minus pi per 2 di sini minus. Terusnya pi per 2 dikurang len 2. Oke, sudah cocok ya. Jadi ini minusnya keluar, jadi pi per 2 dikurang len 2. Oke, sudah cocok. Oke, selanjutnya kita ada tugasnya di sini, silahkan dijawab ini. Tunjukkan bahwa nilai utama dari fungsi itu sama dengan itu. Ini soalnya cukup bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke turunan. Jadi diketahui fungsi E pangkat Z itu di pertemuan materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa ini adalah fungsi analitik di setiap set elemen kompleks. Nah, sementara ini fungsi len Z, nilai utama dari len Z itu adalah analitik di setiap set elemen A dengan A-nya itu himpunan ini set bilangan kompleks di mana modulus setnya besar 0 dan argumen dari set itu berada di antara ini ada minusnya sini, ini ada hilang ini banyak salah ketik, ini minus pi dan pi. Nah, fungsi F1 set ini yaitu E berpangkat alfa len modulus set tambah I argumen set, untuk argumen set berada pada interval minus pi sampai pi itu disebut cabang utama dari fungsi set berpangkat alfa ya, cabang utamanya. Jadi yang Anda harus perhatikan bahwa cabang utamanya itu hanya di himpunan ini, himpunan modulus set besar 0. Jadi himpunannya itu adalah set elemen kompleks, modulus set yang besar 0 dan argumen dari set itu di interval minus pi sampai dengan pi. Jadi ini disebut cabang utama dari fungsi set berpangkat A. Oke. Karena cabang F1 pada persamaan 2 ini sesuai dengan nilai utama dengan len Z ya. Pada persamaan 1 tadi ini, pada persamaan 1 ini Anda bisa lihat persamaan 1. Berarti ya kita bisa
punya turunannya itu sama dengan ini. F aksen 1 sama dengan turunan dari E berpangkat alfa ln Z, atau alfa per Z kali E berpangkat ln Z. Jadi kan di pertemuan sebelumnya kan ln Z ini kan punya turunan ya. Oke, kita bisa punya turunannya ini ln Z asalkan dia berada pada domain yang kita berikan di materi sebelumnya. Jadi karena fungsi F1 ini sesuai dengan nilai utama dengan ln Z pada persamaan 1, maka kita punya turunannya seperti ini. Jadi nilai utama Fz dengan Z. Jadi nilai utama, bukan nilai utama ya, cabang utama. Ini cabang, bukan nilai utama ya. Fungsi Fz sama dengan Z pangkat A itu mempunyai turunan. Nah, ini mempunyai turunan ya. Ini banyak yang salah ketik. Untuk set yang tidak, untuk set elemen A-nya itu himpunan ini. Dan memenuhi ini, turunan set pangkat A itu sama dengan alfa kali set berpangkat alfa kurang 1. Jadi seperti yang kita punya di fungsi real. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya tentukan turunan dari nilai utama ya dari fungsi set berpangkat I di titik set sama dengan 1 ditambah I. 1 ditambah I. Nah, kita lihat dulu. Karena set itu sama dengan 1 ditambah I. Nah, ini elemen dari himpunan A tadi, ini yang A toh. Modulus setnya itu besar 0, jelas. Nah, dan nilai argumen dari set ini kan berada pada interval ini minus pi sampai dengan pi ya. Minus pi sampai dengan pi. Maka pasti Anda punya ya turunan dari set berpangkat I itu sama dengan ya itu saat I kali set berpangkat I dikurang 1. Sehingga nanti akibatnya Anda akan punya turunan D set dari set berpangkat I di set sama dengan 1 ditambah I itu sama dengan ya I dikali 1 ditambah I berpangkat kurang 1. Oke, nanti Anda lanjutkan ini ya, ini kan pangkat bilangan kompleks ya. Nanti kalau Anda lanjutkan, Anda bisa tulis ini menjadi ya I 1 tambah I berpangkat I per 1 ditambah I. Oke, nanti ini Anda sederhanakan ini dan seterusnya ya. Anda bisa coba hitung. Nanti Anda peroleh turunan dari apa ini? Untuk kita coba hitung ini agak tricky juga ya. I kali 1 tambah I pangkat I per 1 tambah I. Ini dikali 1 dikurang I per 1 dikurang I. Oke, ini nanti akan sama dengan nanti tidak ada space-nya ya. 1 tambah I per 2 ya. Ini dikali dengan 1 ditambah I
berpangkat I. Jadi Anda perkalikan dulu ini kan 1 kali ini kan 1 kuadrat 1 dikurang I kuadrat itu kan minus I, berarti tambah 1 tambah 1 2. Yang di atas ini I kali I minus 1, berarti positif 1 jadinya I kali 1 tambah I. Jadi seperti ini. Oke, karena ya Anda hitung lagi ini Anda bisa hitung 1 ditambah I ini kan sama dengan nilainya adalah E berpangkat minus I per 4 tambah I dan 2 per 2. Nanti Anda lanjutkan sehingga nanti Anda akan memperoleh, jadi turunannya ini D dz per z pangkat I di z sama dengan 1 ditambah I itu sama dengan ya ini 1 tambah I per 2 dikali E berpangkat minus Pi per 4 tambah I ln 2 per 2. Seperti itu ya jawabannya. Oke, selanjutnya nilai tugasnya silahkan dijawab. Oke, selanjutnya kita masuk di fungsi trigonometri kompleks. Jadi fungsi trigonometri kompleks. Jadi di fungsi trigonometri kompleks ini kita akan mulai mendefinisikan fungsi sin Z, cos Z, dan tangen Z dan seterusnya. Oke, Anda ingat kembali bahwa E berpangkat IX itu sama dengan cos X ditambah I sin X ya. Dan E berpangkat min X itu sama dengan cos X dikurang I sin X. Oke, kalau kita jumlahkan kedua ini, kita peroleh cos X sama dengan E berpangkat IX ditambah E berpangkat minus IX per 2. Kalau kita perkurangkan, kita peroleh E berpangkat IX kurang E berpangkat minus IX per 2I. Nah, dari bentuk ini kita perumum atau kita gunakan juga untuk mendefinisikan fungsi cos X, cos Z, Z-nya kompleks, dan fungsi sin Z. Nah, sehingga kita punya definisi 3 seperti berikut. Jadi kalau Z ini bilangan kompleks, terus didefinisikan fungsi kompleks seperti ini. Sin Z sama dengan E berpangkat IZ dikurang E berpangkat minus IZ per 2I. Dan cos Z sama dengan E berpangkat IZ. Ini ditambah ya. Kalau cos bukan sama dengan di sini tambah. E berpangkat minus IZ per 2. Nah, sehingga kita bisa punya definisi tangen Z, kotangen Z, sekan Z, dan kosekan Z seperti berikut ini. Ada 4 tambahannya toh. Sekarang kita coba tentukan nilai dari itu cos I dan sin pi per 2I. Oke, saya coba jawab yang ini saja ya, cos I. Jadi kalau kita punya cos I itu sama dengan E berpangkat I kali I ya, ditambah E berpangkat minus I kali I per 2. Sehingga ini jawabannya adalah E berpangkat minus 1 ditambah E berpangkat ditambah E
bagi dengan 2. Ya, ternyata cos I ini nilainya adalah ya merupakan bilangan real. Situ tidak ada unsur-unsur imajinirnya lagi. Oke, sementara kalau ini sin pi per 2i berarti ya Anda bisa masukkan saja ke rumusnya. Pi per 2 dikurang i berarti ya ini sama dengan E berpangkat I kali Pi per 2 dikurang I dikurang E berpangkat minus I Pi per 2 dikurang dengan I dibagi dengan dibagi dengan 2I, sehingga ini Anda akan peroleh nanti ya ini menjadi E berpangkat Pi per 2I tambah 1 dikurang dengan E berpangkat min pi per 2i dikurang 1. Ini dibagi dengan dibagi dengan 2i. Berarti ini Anda bisa sederhanakan ya. Jadi E berpangkat 1 kali pi per 2i ini kan sama dengan cos pi per 2 tambah I sin pi per 2 dikurang E berpangkat min 1 kali ini dan seterusnya ya. Nanti dibagi dengan 2i. Anda bisa hitung sendiri. Jadi kan bentuk ini E berpangkat pi per 2 itu kan sama dengan cos pi per 2 tambah I sin pi per 2. Sementara bentuk ini min pi per 2 ini sama dengan cos min pi per 2 tambah I sin min pi per 2. Nah, ini kan ada nilainya, juga ada nilainya, ini ada semua nilainya. Nanti Anda bisa hitung baru sederhanakan. Tapi karena ini ada ini ya, seperti ini merupakan bilangan nilainya berupa bilangan kompleks. Oke, seperti itu ya. Nah, tugasnya tentukan nilai dari tan pi per 2 dikurang I. Jadi yang perlu diperhatikan di sini bahwa yang membedakan antara kompleks dan real, nilai fungsi trigonometrinya, kalau di fungsi real kita tahu bahwa nilainya sin cos itu berada pada interval min 1 sampai 1 ya. Sementara kalau di sini ya boleh lebih dari 1. Contohnya ini kan lebih dari 1. Ini E pangkat 1 tambah E bagi 2 itu nilainya lebih dari 1. Oke, kita lihat di sini ada identitas trigonometri yang kita punyai. Identitas trigonometri. Jadi ya pada dasarnya beberapa sifatnya itu tetap yang di real tetap berlaku ya. Seperti ini sin minus z sama dengan minus sin z. Oke, kita coba buktikan. Oke, ini saya buktikan di sini ya, karena tidak ada space-nya ini. Jadi sin minus z itu kan berarti E berpangkat I kali minus Z dikurang E berpangkat minus I dikali minus Z per 2I. Berarti ini sama dengan E berpangkat minus IZ dikurang E berpangkat IZ per 2I. Berarti ini sama dengan minus E berpangkat IZ dikurang E berpangkat minus IZ dibagi dengan 2I. Ini sama dengan minus sin Z ya, ini minus sin Z. Oke, sifat-sifat yang lain bisa diturunkan sendiri ya. Nanti bisa dicoba. Nah, di sini ada tugasnya, tunjukkan bahwa sin pi per 2 dikurang z sama dengan cos z
cos pi per 2 kurang Z sama dengan sin Z. Jadi Anda bisa gunakan sifat-sifat yang ini. Jadi sin minus Z sama dengan minus sin Z, dan cos minus Z sama dengan cos Z. Nah, ini sama di identitas di real, sin kuadrat Z tambah cos kuadrat Z sama dengan 1. Ini juga penjumlahan dua sudut di real sama di sini. Begitu pula cos. Nah, dari sini kita punya sin 2Z ya, dapat rumusnya ini, cos 2Z juga dapat ini. Oke, dari situ kita nanti bisa turunkan 1 tambah kuadrat Z itu sama dengan secant kuadrat Z, dan 1 tambah kotangen kuadrat Z sama dengan kosekant kuadrat Z. Oke, terus kita lihat periodenya. Jadi fungsi apa ini? Fungsi trigonometri kompleks itu merupakan fungsi yang periodik dengan periodenya ini adalah 2pi. Berarti Anda nanti akan punya sin Z tambah 2pi itu sama dengan sin Z, dan cos Z tambah 2pi itu sama dengan cos Z. Ya, ini Anda bisa buktikan menggunakan sifat tadi ini, sin Z1 tambah Z2. Nah, sementara fungsi tangen Z dan kotangen Z itu periodik dengan periodenya adalah pi. Oke, jadi Anda akan punya tan Z tambah pi itu sama dengan tan Z, dan kotangen Z tambah pi itu sama dengan kotangen pi. Seperti itu ya. Oke. Jadi Anda bisa buktikan sendiri ini menggunakan identitas tadi yang di sini. Identitas trigonometri. Sin penjumlahan sudut. Oke, selanjutnya kita lihat di sini konjugat dari fungsi fungsi apa ini? Fungsi trigonometri kompleks. Jadi ternyata kita punya hubungan konjugat dari sin Z itu sama dengan sin konjugat dari Z. Jadi saya buktikan di sini ya. Misalnya kan kita punya sin Z konjugat itu sama dengan E berpangkat IZ. Oke, ini dikurangi dengan E berpangkat minus IZ bagi dengan Q2I. Nanti kalau ini kita konjugatkan, nanti hasilnya adalah E berpangkat IZ konjugat dikurang E berpangkat minus IZ konjugat. Ya, ini dibagi dengan minus 2I ya. Oke, sehingga ini Anda akan punya E berpangkat minus IZ konjugat dikurang E berpangkat IZ konjugat dibagi dengan minus 2I. Oke, nanti ini minusnya keluar. Minus yang di atas itu sama dengan E berpangkat IZ konjugat dikurang E berpangkat minus IZ konjugat. Oke, ini dibagi dengan minus 2I. Ini minusnya 1, dapatnya adalah sin Z konjugat. Oke, dengan cara yang sama Anda bisa peroleh ini cos Z konjugat juga ya. Nah, itu buktikan bahwa berlaku cos Z konjugat sama dengan cos konjugat dari cos Z sama dengan cos Z konjugat. Nah, sekarang kita punya persamaan trigonometri dulu. Selanjutnya ya, kita bahas persamaan trigonometri ini. Misalnya tentukan semua Z elemen kompleks sehingga sin Z ini sama dengan 5. Jadi sin Z sama dengan 5 itu berarti ya, sin Z sama dengan 5 itu berarti ya, E berpangkat IZ dikurang E berpangkat minus IZ dibagi dengan 2I itu sama dengan 5 ya. Sama dengan 5 berarti kita bisa
diperoleh E berpangkat IZ dikurang E berpangkat IZ sama dengan 10I. Nah, kedua ruas kita perkalikan dengan minus E berpangkat IZ, sehingga Anda peroleh E berpangkat IZ kuadrat. Jadi ini kedua ruas dikali dengan E berpangkat minus IZ dikurang 1 sama dengan 10I E berpangkat minus, bukan minus ya, dikali ini tidak ada minusnya, tidak ada minusnya IZ, sehingga Anda punya persamaan kuadratnya, dan persamaan itu adalah E IZ berpangkat 2 kurang 10I E berpangkat IZ dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Ini merupakan persamaan kuadrat dalam E berpangkat IZ, sehingga kita bisa cari akar-akarnya dengan menggunakan rumus akar-akar persamaan kuadrat kompleks, yaitu ya min B. Ya, berarti min B berarti kan minus 10I tambah akar dari minus 10I berpangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali minus 1 per 2 kali 1. Nah, ini Anda peroleh 10I tambah akar minus 96 per 2 kali 1. Ini Anda bisa sederhanakan menjadi 10 bagi 2, ini kan 5I ditambah, oke, ini kan akar minus 96, berarti ini punya dua nilai, yaitu nilainya adalah plus minus 4 akar 6 ya. 4 akar 6 dibagi 2 tersisa 2 akar 6I. Jadi Anda peroleh E berpangkat IZ itu ada dua nilainya, 5 ditambah I dan 5I tambah 2 akar 6I dengan 5I dikurang 2 akar 6I. Nanti misalnya di sini kita ambil yang pertama dulu ya, 5. Misalkan E berpangkat IZ itu sama dengan 5I tambah 2 akar 6I. Hingga Anda akan punya ya, I ber IZ itu sama dengan ln dari 5I tambah 2 akar 6I. Nah, ini Anda selesaikan, Anda peroleh Z sama dengan, ini masing-masing dibagi dengan minus I, sehingga di sini masing-masing dikali dengan minus I ya. Kalau di sini dikali dengan minus I kan jadi 1. Di sini minus I ln 5I tambah 2 akar 6I. Sehingga nanti Anda punya minus I kali dari ln dari modulus 5I tambah 2 akar 6I tambah I dikali argumennya ini. Karena argumen ini kan X-nya 0, ini kan 5I tambah 2 akar 6I, berarti nilai bagian real dari bilangan kompleks ini kan 0, berarti argumennya adalah Pi per 2 tambah 2NP ya. Oke, sehingga nanti Anda akan punya data cepat segera menyapu data latsar segera karena mau nanu Pak Sani. Oke ya, dari sini Pi per 2 tambah 2NP, sehingga kita punya nanti jawabannya di sini adalah setnya itu adalah Pi per 2 tambah 2NP kurang I ln 5 tambah 2 akar 6 ya. Seperti itu. Nanti Anda coba tentukan semua set koset sama dengan I. Nah, di sini ada modulusnya, Anda bisa baca. Nah, ini ada modulus setnya ya. Ini Anda bisa kerjakan. Oke, nanti saya jelaskan dulu ini ya. Nanti saya jelaskan ini yang
modulusnya. Oke, untuk pertemuan sekarang cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.